Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Amma ba'd, kaum muslimin, khususnya anggota GIS Grup Islam Sunnah yang semoga dirahmati oleh Allah Jalla Jalaluh. Baik, kita lanjutkan jemaah. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية فكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم فيختم بكل هو الله أحد فلما رجعوا ذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سألوه لأي شيء يصنع ذلك فسألوه فقال لأنها صفة الرحمن فأنا أحب أن أقرأ بها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبروه أن الله تعالى يحبه متفق عليه. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus seseorang untuk memimpin sekelompok pasukan. Dalam salat mereka, dia senantiasa membacakan ayat-ayat kepada sahabatnya serta menutupnya dengan bacaan Qul huwallahu ahad. Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Dan ketika pulang, mereka menceritakan hal tersebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau pun bersabda, tanyakanlah kepadanya untuk maksud apa dia melakukan hal tersebut. Maka mereka lantas bertanya kepadanya, dan orang itu menjawab, karena ayat itu mengandung sifat Allah yang Maha Pemurah, sehingga aku senang untuk membacanya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, beritahukan kepadanya bahwa Allah Subhanahu wa taala yang Maha Tinggi mencintainya. Muttafaqun alaih. Subhanallah jamaah. Kita lihat ini sebuah kejadian di masa turunnya wahyu. Ingat pada waktu itu wahyu masih turun kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Nabi masih hidup. Ada seorang sahabat yang ketika jadi imam, dia mesti tutup dengan Qul huwallahu ahad. Sampai dalam riwayat dikatakan dia mau diganti. Kok baca itu terus yang lainnya, kata dia, kalau kalian mau ya tafadhol aku jadi imam, kalau enggak ya yang lainnya jadi imam. Ternyata dia yang paling bagus bacaannya. Akhirnya dia tetap jadi imam. Ketika pulang mereka laporan kepada Nabi SAW. Ini kok kayaknya bid'ah nih. Mungkin sebagian orang mengatakan itu. Sahabat ini melakukan bid'ah. Di masa turunnya wahyu, ketika sahabat melakukan sesuatu, bisa jadi perbuatan itu dibolehkan sama Nabi SAW, bisa jadi nggak boleh. Maka ketika datang kepada Nabi SAW dilaporkan, maka Nabi menyuruh para sahabat untuk menanyakan alasan dia melakukan itu apa. Lalu jawab orang ini, li'annaha sifatur rahmah. Karena surat itu mengandung penjelasan tentang sifat Allah SWT. Qul huwallahu ahad, Allah yang Maha Esa. Di tengah masyarakat yang masih banyak yang melakukan kesyirikan, dia benar-benar menghayati makna surat tersebut. Allahus Samad, Allah tempat bermunajatnya hamba. Allah As-Sayyid, yang semua kebutuhan-kebutuhan hamba itu diminta kepada Allah dan Allah menyelesaikan. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ini bicara tentang sifat Allah. Sahabat ini mengatakan, fa ana uhibbu an aqra biha. Aku cinta, aku senang banget sama surat ini. Maka Nabi SAW mengatakan, akhbiruhu anna Allah ta'ala yuhibbu. Kasih tahu dia Allah cinta sama dia. Karena dia membacanya disebabkan kecintaan dia kepada surat ini. Kandungannya itu berkaitan dengan sifat Allah. Apalagi kita tahu sepertiga Al-Quranul Karim. Terus sekarang aku boleh gak Ustaz ikut sahabat ini? Ya tinggal lihat engkau cinta gak? Sahabat yang lainnya gak ngikutin sahabat ini. Ini bicara cinta jamaah. Kemudian Nabi menyetujui perbuatan sahabat ini dan tidak mengingkarinya. Kalau engkau mencintai surat ini, kemudian engkau membacanya, tapi engkau akan ditanya, apakah engkau benar-benar mencintai atau karena ingin membuat sensasi? Lain lagi jemaah. Maka hendaklah kita memperbaiki ya amalan-amalan kita yang kita mengklaim itu karena cinta kepada Allah SWT, atau kadang-kala bukan karena cinta kepada Allah, karena ingin popularitas ya, karena dianggap aneh ketika mengamalkan ini. Barakallahu fikum. Maka jamaah, bicara cinta kepada Allah Azza wa Jalla dan Allah mencintai kita, itu perlu pembuktian yang tentunya butuh waktu.
untuk membuktikan cinta itu. Kalau hanya sehari kita mengamalkan yang sunnah-sunnah, setelah itu kita tinggalkan, maka engkau belum cinta sama Allah SWT. Tapi kalau engkau bisa istiqomah mengamalkan yang sunnah sampai mati. Bagaimana cerita Ali bin Abi Thalib ya, ketika beliau mengamalkan Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 34 kali, sampai dalam masa-masa yang genting tetap diamalkan. Baru kita dapat cinta Allah yang indah dan besar. Jamaah rahimakumullah, itu yang bisa kita kaji. Semoga ilmu yang kita kaji hari ini berguna buat kita dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita. Dan semoga Allah menerima amalan kita. Sampai berjumpa kembali. Barakallahu fiik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.